Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dwi Ratna Anggraini. Dan saya Evi Yulianti. Kami siswi dari kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri 2 Sarolangun. Kali ini kami akan melakukan praktikum tentang peristiwa osmotik pada kentang. Sebelum kita melakukan praktikum ini, ada baiknya kita mengetahui tujuan dari praktikum ini. Tujuannya adalah untuk membuktikan peristiwa osmotik pada kentang. Sebelum kita melakukan praktikum ini, kita juga perlu tahu apa itu tekanan osmotik dan juga peristiwa osmotik. Peristiwa osmotik adalah gerakan partikel molekul pelarut melewati membran semi permeabel ke larutan yang lebih pekat. Sedangkan untuk tekanan osmotik sendiri adalah tekanan yang dimiliki oleh sebuah benda untuk mempertahankan kesetimbangan osmotiknya. Untuk praktikum kali ini, alat dan bahannya adalah penggaris, ada sendok, dan 2 gelas yang masing-masing telah diisi air. Bahannya di sini ada kentang dan juga ada garam. Langkah yang pertama yaitu adalah mengukur panjang kentang. Masing-masing kentang panjangnya adalah 3 cm. Setelah itu, memberi garam pada gelas yang diberi label air garam sebanyak 1 sendok. Setelah itu kita rendam kentang pada masing-masing larutan. Lalu kita diamkan selama 20 menit. Kemudian kita tiriskan kentang ini pada air biasa dan juga pada air garam. Kemudian kita ukur. Dia lebih nyusut itu yang garam. Ini kentang pada air garam. 2, Ukurannya menyusut menjadi 2,8. Iya. Dan ini pada air biasa bertambah menjadi 3,1. Setelah kita melakukan eksperimen tadi, ternyata terdapat perubahan pada kentangnya sendiri ya. Beda kan? Sebelum dimasukkan ke dalam larutan, panjang kentang tadi yaitu 3 cm. Setelah direndam dalam larutan selama 20 menit, panjang kentang berubah. Baik itu pada kentang yang direndam pada larutan garam dan juga pada larutan air biasa. Nah, begitu pula dengan tekstur yang dimiliki kentang setelah perendaman. Tekstur kentang pada larutan garam menjadi lebih lembek, sedangkan tekstur kentang yang direndam pada larutan air biasa menjadi keras. Nah, untuk panjangnya sendiri, kentang yang direndam pada air garam, panjangnya berkurang menjadi 2,8. Dan untuk kentang yang direndam pada air biasa, panjangnya bertambah menjadi 3,1 cm. Oke, tadi kan ada perbedaan antara kentang yang direndam pada air garam dan juga air biasa. Nah, kenapa seperti itu? Kita akan menjelaskannya. Terus seperti yang sudah kita singgung di awal tadi tentang tekanan osmotik. Osmotik adalah perpindahan air hipo atau lebih rendah ke larutan hiper atau lebih tinggi melalui membran semi permeabel. Peristiwa ini terjadi pada kentang yang direndam dalam larutan garam. Perpindahan air secara osmosis terjadi dari sel-sel kentang yang bersifat hipo kemudian keluar menuju ke larutan yang bersifat hiper, sehingga terjadi perubahan pada kentang. Sedangkan pada kentang yang direndam pada air biasa, perpindahan air secara osmosis terjadi dari air yang bersifat hipo menuju sel-sel kentang yang bersifat hiper. Nah, mengingat larutan dalam kentang yang lebih pekat daripada air biasa, masuklah air biasa ke dalam sel kentang. Dan akibatnya masuknya air pada sel kentang membuat
pada keadaan turkit. Inilah yang menjadi penyebab kentang menjadi lebih keras. Dan alasan ini juga yang menyebabkan kentang menjadi lebih panjang. Demikian praktikum tentang uji tekanan osmotik pada kentang. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.